Kasus dugaan keterlibatan aparat dalam jaringan peredaran narkoba kembali mencoreng institusi kepolisian. Kali ini, sorotan tertuju pada jajaran Satuan Reserse Narkoba Polres Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Kasat Narkoba Polres Toraja Utara, AKP Arifan Effendi, bersama Kanit Narkoba Aibtun Nasrul. Ditangkap terkait dugaan keterlibatan dalam perkara narkotika. Penangkapan keduanya dilakukan setelah proses pemeriksaan internal yang mengaitkan mereka dengan jaringan peredaran narkoba di wilayah Toraja. Informasi yang dihimpun menyebutkan, kasus ini terungkap berawal dari penggerebekan terhadap seorang terduga bandar narkoba di Rantepau. Dari operasi tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, di antaranya 2 sachet besar berisi kristal bening yang diduga sabu seberat 100 gram, 6 timbangan elektronik, 1 set alat isap atau bong, 3 unit telepon seluler, 5 bal sachet plastik klip kecil, 4 potongan pipet, serta sejumlah uang tunai. Masyarakat mempertanyakan integritas aparat penegak hukum, terutama ketika pejabat di satuan yang menangani narkoba justru diduga terlibat dalam praktik terlarang tersebut. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menjadi taruhannya, pengamat hukum menilai. Ketransparansi dalam proses penanganan perkara ini menjadi kunci. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka, agar tidak muncul spekulasi liar. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas baik etik maupun pidana harus dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan menjaga marwah institusi. Pengembangan kasus kemudian mengarah pada dugaan adanya aliran dana dan keterlibatan oknum aparat. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal dan berita acara pemeriksaan, muncul dugaan bahwa ada setoran rutin dari jaringan tersebut. Nilainya disebut-sebut mencapai 13 juta rupiah per minggu. Bidang Profesi dan Pengamanan atau Propam Polda Sulawesi Selatan pun bergerak cepat. Kedua anggota tersebut ditempatkan dalam penempatan khusus untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan kode etik dilakukan secara intensif guna memastikan sejauh mana pelanggaran yang terjadi. Kabid Humas Polda Sulawesi Selatan, Kombes Didik Supranoto, menyampaikan bahwa keduanya telah diperiksa dan dinyatakan melakukan pelanggaran etik. Proses selanjutnya adalah sidang etik yang akan digelar dalam waktu dekat. Selain proses etik, proses pidana juga tengah berjalan. Polda Sulsel menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap anggota yang terbukti melanggar hukum, terlebih dalam kasus narkoba yang selama ini menjadi fokus pemberantasan. Tidak ada toleransi bagi aparat yang justru terlibat dalam jaringan yang seharusnya mereka berantas. Kasus ini tentu menjadi perhatian publik. Masyarakat mempertanyakan integritas aparat penegak hukum, terutama ketika pejabat di satuan yang menangani narkoba justru diduga terlibat dalam praktik terlarang tersebut. Kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian menjadi taruhannya. Pengamat hukum menilai transparansi dalam proses penanganan perkara ini menjadi kunci. Publik perlu mendapatkan informasi yang jelas dan terbuka, agar tidak muncul spekulasi liar. Jika terbukti bersalah, sanksi tegas baik etik maupun pidana harus dijatuhkan untuk memberikan efek jera dan menjaga marwah institusi. Di sisi lain, kasus dari ini tangan E, polisi mengamankan narkotika jenis sabu seberat 100 gram. Namun dalam proses pemeriksaan, E membuat pengakuan yang mengubah arah kasus. Ia menyebut adanya setoran uang senilai kurang lebih 13 juta rupiah per minggu kepada oknum polisi di Polres Toraja Utara. Bahkan, menurut pengakuannya, praktik setoran tersebut telah berlangsung sejak juga menjadi momentum evaluasi internal, sistem pengawasan, rotasi jabatan, serta mekanisme kontrol terhadap anggota di lapangan perlu diperkuat. Pemberantasan narkoba tidak hanya soal menangkap pelaku di masyarakat, tetapi juga memastikan aparat bersih dari praktik penyimpangan. Hingga saat ini, penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam jaringan tersebut. Tidak menutup kemungkinan, pemeriksaan akan berkembang sesuai dengan temuan baru di lapangan. Polda Sulsel memastikan proses hukum berjalan profesional, transparan, dan tanpa intervensi. Masyarakat pun diminta untuk menunggu hasil resmi dari penyidikan dan sidang etik yang akan digelar. Kasus ini menjadi pengingat bahwa perang melawan narkoba adalah tanggung jawab bersama. Integritas aparat menjadi fondasi utama dalam upaya tersebut. Ketika aparat bersih dan profesional, kepercayaan publik akan terjaga dan penegakan hukum dapat berjalan maksimal. Demikian informasi terkait dugaan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkoba di Toraja Utara. Kita akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyajikan informasi terbaru untuk Anda.
Terima kasih telah menyaksikan, tetap ikuti berita terpercaya hanya di kanal kami. Club News Official melaporkan, saya pamit, sampai jumpa.